Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih dari Hafiz dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, kelas praktikum B kelompok 4. Di sini kelompok 4P praktikum dasar sistem kontrol, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 1 praktikum dasar sistem kontrol mengenai rangkuman otomasi industri dari file drive-nya Pak Taufik. Jadi di sini ada dasar sistem kontrol yang berisi konsep dasar sistem dasar, tujuan sistem kontrol, komponen utama sistem kontrol, prinsip dasar PID, dan juga contoh sistem kontrol sederhana, kelebihan dan kekurangan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kelompok kami atau kelompok saya mengambil contoh pada sistem kontrol sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu air conditioner atau AC, pendingin ruangan. Saya mulai saja penjelasan dari konsep dasar sistem dasar. Sumber materi dari drive video yang telah dirangkum oleh Bapak Rafiq. Konsep dasar konsep dasar dari sistem dasar dasar sistem kontrol yaitu mengukur variabel kunci, mengambil keputusan berdasarkan data, menjalankan tindakan, menyalakan, mematikan pemanas sebagai contohnya, yang menggunakan prinsip ukur, bandingkan, dan juga bertindak. Ada 2 jenis sistem kontrol, yaitu open loop dan closed loop. Untuk prinsip open loop itu sendiri itu atur dan lupakan, yaitu tidak memeriksa hasil akhir. Ya, contohnya itu adalah mesin air konvensional, lalu mesin cuci. Kelebihannya sederhana dan kekurangannya itu bergantung pada setelan awal. Kontrol tertutup atau closed loop, prinsipnya dia itu menggunakan sensor terus berbalik untuk menyesuaikan hasil. Contoh, ada pemanggang roti otomatis. Kelebihannya itu lebih akurat dan kekurangannya bisa mengalami osilasi. Tujuan dari dasar sistem kontrol yaitu meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas, efisiensi, dan keamanan, mengatur sistem kerja, dan juga menjaga robustness. Di sini ada konsep dasar dari PID. Konsep dasar PID. Prinsip umum dari PID tersendiri yaitu proporsional, integral, dan juga derivatif. Proporsional itu reaksi terhadap kesalahan saat ini, semakin besar kesalahan, semakin besar aksi koreksi. Kelebihannya cepat dan stabil, kekurangannya meninggalkan offset. Integral yaitu melihat sejarah kesalahan, terus menambah aksi hingga offset hilang. Kelebihannya dia itu lebih akurat, mencapai set point tepat. Kekurangannya itu lebih lambat dibandingkan proporsional. Ada derivatif yang ketiga, melihat laju perubahan kesalahan arah dan kecepatan, memprediksi masa depan, mencegah overshoot. Kelebihannya dari derivatif ini adalah menjaga stabilitas, bagus untuk gangguan mendadak. Kekurangannya dia sensitif terhadap noise atau kayak suara dari luar seperti itu. Nah, pengendali PID gabungan dari P plus I plus D mengontrol paling kuat, yaitu kecepatan, I akurasi, D prediksi dan stabilitas. Hasilnya respon cepat, akurat, dan stabil. Dipakai di banyak industri seperti tungku, TRC, kolom distilasi, dan lain-lain. Cara kerja sistem kontrol PID.
PID ini ya sebagai contoh, karena kelompok kami mengambil contoh air conditioner. Jadi ada cara kerja kontrol dari sistem PID pada air conditioner. Jadi kotor, sensor, dan airnya. Nah, pada proporsional air conditioner, komponen ini bereaksi pada terhadap besaran kesalahan yang terjadi. Dianalogikan kayak semakin jauh suhu ruangan dari target, semakin kencang kompresor bekerja untuk mendinginkannya. Komponen ini menghilangkan kesalahan kecil. Oh, sorry. Yang kedua ada penjelasan cara kerja kontrol PID di integral. Komponen ini menghilangkan kesalahan kecil yang tersisa dengan mengingat total kesalahan yang telah terjadi. Analoginya itu seperti memberi dorongan ekstra secara perlahan untuk memastikan suhu benar-benar pas di target, tidak hanya mendekati. Nah, yang terakhir ada derivat deri deritat deritatif derivatif, yaitu komponen ini mencegah suhu menjadi kebablasan terlalu dingin dengan melihat seberapa cepat suhu berubah. Analoginya itu bekerja seperti rem yang akan melambat laju pendinginan saat sudah hampir mencapai target agar berhenti dengan mulus. Jadi seperti memprediksi derivatif pada sistem kontrol PID air conditioner. Contoh sederhananya yaitu air conditioner. Prinsip kerjanya dia dilengkapi dengan sensor. Jika suhu ruangan lebih tinggi dari suhu yang akan diatur atau set point, AC akan menyala untuk mendinginkannya. Jika sudah mencapai set point, AC akan berhenti bekerja. Jadi konsep contoh sederhana pada air conditioner ini, jadi biasanya kalau AC itu dia tuh ada sensor suhu. Jadi biasanya kalau misal kita set nyalakan AC, lalu dia itu biasanya pada waktu tertentu jika memang suhu sudah mencapai set point yang ditentukan, dia itu akan berhenti memutar biasanya. Jadi makanya kalau secara tidak sadar ya, biasanya AC itu akan berhenti otomatis baling-balingnya, tapi dia tetap menyala. Jadi kayak tidak mengeluarkan, jadi kayak tidak seperti dingin, jadi dia akan otomatis berhenti bekerja. Tidak mati 100%, tapi dia seperti beristirahat. Itu karena dia sudah mencapai target. Lalu pada saat suhu di ruangan itu sudah naik lagi, dia akan menyala seperti biasanya, seperti itu. Nah, di sini ada diagram blok air conditioner dengan thermistor. Sensor suhu masuk kontrol, lalu akuator, lalu input, lalu ada feedback karena dia dia close loop. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari air conditioner. Kelebihannya, sistem kontrol yang sudah dituning dengan presisi akan mengeluarkan semua potensi efisiensi dalam gangguan energi yang digunakan dalam menjalankan AC, sehingga saat suhu ruangan jauh dari set point, pendinginan dapat berlangsung cepat. Sementara jika mendekati set point, laju pendinginan menurun sehingga tidak terjadi overshoot. Hal ini meningkatkan kenyamanan pengguna karena suhu lebih konsisten serta membantu efisiensi energi karena penggunaan kompresor lebih. Kekurangannya ialah sistem kontrol ini harus ditangani dengan tepat agar dapat bekerja secara optimal. Jika parameter tidak sesuai, AC bisa menjadi lambat merespon perubahan suhu. Sistem kontrol yang lebih kompleks menggunakan sensor suhu dan rangkaian elektronik, sehingga ketika terjadi kerusakan pada sensor atau kesalahan pembacaan data, kinerja AC bisa terganggu. Hal ini menjadikan perawatan lebih rumit serta meningkatkan biaya operasional dibandingkan dengan sistem kontrol sederhana. Dan kesimpulan dari awal materi yang sudah saya jelaskan mengenai
penjelasan singkat tentang prinsip dasar sistem kontrol, tujuan, lalu ada prinsip dasar PID, contoh sederhana dan lain-lainnya. Kesimpulan yang bisa saya tarik yaitu sebuah sistem kontrol pada dasarnya bekerja melalui 3 langkah utama: mengukur variabel, membandingkannya dengan nilai yang diinginkan atau set point, lalu bertindak untuk mengoreksi perbedaan. Sistem ini terdiri dari komponen inti, yaitu sensor untuk mendeteksi, controller sebagai otak pemproses, dan juga aktuator untuk melakukan aksi fisik, yang semuanya bertujuan untuk menjaga stabilitas, efisiensi, dan produktivitas. Presentasi ini menyoroti kontrol PID, proporsional, integral, dan juga derivatif sebagai metode kontrol yang canggih dan memberikan contoh sederhana pada sistem AC ini, di mana sensor suhu, termostat, dan kompresor bekerja sama untuk menjaga suhu ruangan meskipun sistem kontrol yang tertata secara baik dapat meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan secara signifikan. Sistem ini memiliki kekurangan yaitu memerlukan penyesuaian yang tepat dan perawatan bisa lebih rumit serta mahal jika terjadi kerusakan pada komponennya. Sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.